Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Dalam pembelajaran hari ini kita mulai pembelajaran dengan doa, bisa dipimpin oleh ketua kelas. Terima kasih. Kemudian selanjutnya kita menyanyikan lagu 17 Agustus 45. Oke, terima kasih. Selanjutnya mari kita membaca juz amma bersama-sama sebagai pembiasaan kita dalam membaca Al-Quran. Kemudian absen dulu ya. Absen 1 hadir. Oke, terima kasih. Hari ini hadir semua ya. Nah, selanjutnya sebelum Bapak memulai pembelajaran, mari kita lakukan ice breaking dulu. Selanjutnya, yang pertama, apa sih yang kalian tahu tentang gerakan dan bacaan salat duha? Terima kasih. Untuk memulai pembelajaran, Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuannya, peserta didik dapat menyebutkan tata cara salat duha dengan urut dan benar. Selanjutnya materi pertama yaitu tentang niat sholat duha. Yang terakhir salam. Selanjutnya Bapak minta dibuat 2 kelompok ya. Nanti yang kelompok pertama menyelesaikan masalah yang ini, kemudian yang kedua menyelesaikan masalah yang terima kasih. Saya minta untuk perwakilan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Materi hari ini yang kita dapatkan yaitu tentang tata cara sholat duha, mulai dari niat, kemudian takbiratul ihram sampai salam. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang praktek sholat duha. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Amri ya, dinaikkan Pak. Ini temanya MA tentang apa ini? MA tentang tata cara sholat duha. Bisa ditunjukkan tujuan pembelajarannya Pak? Peserta didik dapat menyebutkan tata cara sholat duha secara urut dan benar. Ini satu ini tujuannya berarti? Iya Bu, untuk peer teaching saya buat hanya 1. Sebenarnya kalau mau ditambahin bisa apa enggak kira-kira? Apakah hanya menyebutkan tata caranya saja? Bisa Bu. Untuk pembelajaran sesungguhnya biasanya itu ada 2 atau 3 tujuan pembelajaran. Oke. Nah, karena nanti kan MA ini dengan gunakan untuk PPL ya, maka nanti disempurnakan, dibuat lebih dari 1 ya tujuan pembelajarannya, jangan tinggal 1. Dan tentu dalam menyusun tujuan pembelajaran ini jenengan harus memahami konsep taksonomi Bloom ya, pemanfaatan kata kerja operasional. Ada, coba Bapak bisa menyebutkan untuk taksonomi Bloomnya Pak? Untuk yang apa saja? Bisa disebutkan, ingat atau tidak ingat? Yang pertama mengingat, kemudian memahami, menerapkan, terus menganalisis, mengevaluasi dan menciptakan. Oke, nah kalau dengan tujuan pembelajarannya di sini peserta didik dapat menyebutkan, berarti hanya menyebutkan saja. Itu masuk C berapa? Masuk C1 Bu. Baru masuk di C1 ya, karena hanya pada tahap mengetahui terus disuruh menyebutkan. Nah, nanti itu ya disempurnakan. Artinya tidak hanya untuk kepentingan peer teaching, tapi ke depan karena MA inilah nanti yang akan Bapak gunakan saat PTK, sehingga tujuan pembelajarannya bisa ditambahkan dengan C yang lainnya. Ya. Gitu. Tentu nanti di KKTP, di ATP-nya juga harus menyesuaikan. Gitu. Baik. Nah, ini dengan pakai model pembelajaran apa? Saya menggunakan model pembelajaran PBL Bu, pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Nah, artinya apa Pak problem based learning itu? Coba dijelaskan. Problem based learning itu intinya siswa mampu membangun pengetahuannya sendiri mengenai tata cara sholat duha. Itu kalau secara inti, kalau secara nggak inti apa berarti? Memungkinkan siswa untuk belajar melalui pemecahan masalah kontekstual. Nah, karena jenengan memilih menggunakan model pembelajaran PBL ini, apakah langkah-langkah atau sintak dari pembelajaran PBL ini Bapak terapkan di MA-nya? Saya terapkan. Nah, bisa ditunjukkan di modul ajarnya. Yang intinya di kegiatan inti Bu untuk PBL-nya, yaitu yang
Yang mana? Guru ini yang identifikasi masalah yang B, Bu. Guru memberikan beberapa masalah yang terkait tata cara pelaksanaan sholat duha kepada peserta didik. Kemudian guru membentuk kelompok kecil dan Kalau yang meminta dengan sebutkan itu kan kegiatan pembelajarannya. Nek sintaknya berarti yang dimaksud dengan sintak PBL-nya yang mana, Pak? maksudnya sintak ini kan urutan dalam pembelajaran inti kan. Oh, benar. Nah, saya dengan sebutkan tadi kan sudah masuk pada kegiatan pembelajarannya. Oke. Nah, mbok aneh kegiatan pembelajaran itu loh yang dimaksud dengan tahapan-tahapan modelnya. Nah, sintaknya itu ya yang dengan tuliskan identifikasi masalah dan seterusnya, itu namanya sintaknya. Hanya di sini dengan masih belum terlalu detail dalam menggunakan sintak model dari PBL-nya. Oke, nah sekarang beranjak dari sintak model PBL. Ketika jenengan sudah menentukan menggunakan PBL, terus tadi tujuan pembelajarannya juga sudah ditentukan, jenengan menggunakan teori belajar apa ini? Menggunakan teori belajar konstruktivisme. Kan ini kan materinya kan tentang sholat, Bu. Otomatis yang paling mendekati dengan teori belajar itu menurut saya itu konstruktivisme. Oke, kenapa konstruktivisme? Dengan mempelajari tata cara sholat duha ini, nanti siswa diharapkan mampu membangun pemahamannya sendiri terkait tata cara atau urutan sholat duha. Nah, sekarang balik lagi yang ke C1 sampai C6 tadi ya, di dalam menyusun instrumen asesmen atau tes. Nah, tentu kita harus memperhatikan tipe-tipe tes ya, bahwa ada tipe tes yang sifatnya HOTS dan ada tipe tes yang sifatnya LOTS. Pemahaman LOTS dan HOTS itu berdasarkan taksonomi Bloom tadi itu C1 sampai C6. Coba jenengan tunjukkan contoh soalnya dan kasih tahu satu soal yang LOTS seperti apa, satu soal HOTS yang seperti apa. Kalau untuk lembar kerja kelompok ini menurut saya ini termasuk soal HOTS untuk kenapa? Soalnya di sini nanti anak menganalisis atau memecahkan solusi, bukan hanya menghafal atau memahami. Jadi ada suatu masalah, kemudian anak dituntut untuk memecahkan solusi dari masalah tersebut. Nah, kalau yang LOTS? Kalau yang LOTS ini terdapat di soal tes tertulisnya. Nah, contohnya untuk jumlah rakaat minimal untuk sholat duha ini kebanyakan anak juga banyak yang sudah tahu. Terus nah, ini dalam satu soal lembar kerja asesmen ini semuanya LOTS atau ada pemaduan antara LOTS dengan HOTS? Ada pemaduan, Bu. Nah, kalau begitu ini kan yang LOTS, yang HOTS yang mana dari urutan soal ini? Untuk tes tertulis yang HOTS itu ada di soal uraian yang C, Bu. Ya, baik. Jelaskan urutan tata cara sholat duha dengan benar, itu termasuk HOTS. Ya. Dengan dalam menyusun modul ajar ini dan nanti rencana mempraktekannya menggunakan teknologi atau tidak? Enggak, Bu. Apa teknologi apa yang digunakan? Nanti setelah saya menjelaskan melalui PPT, kemudian saya menampilkan video tentang tata cara sholat duha. Materinya itu dari mana? Dari YouTube atau videonya sendiri? Kalau yang di sini yang dari YouTube, Bu. Baik, monggo beranjak ke proposal PTK. Judulnya jenengan apa? Judulnya penerapan model pembelajaran project based learning dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi tata cara sholat duha di kelas 4 SD 4 Ngawen. Oke, nah kalau jenengan mau meningkatkan hasil belajar, berarti kan jenengan mengukur hasil belajarnya ya. Okay. Hasil belajarnya ini diukur pakai apa, Pak? Instrumen tes, Bu. Oke, nah di pendahuluan sudah disebutkan belum hasil belajar yang diperoleh melalui tes. Nah itu seperti apa kondisinya saat ini? Artinya kalau mau meningkatkan itu kan dari kurang menjadi baik, toh. Okay. Nah itu jenengan harus lengkapi di pendahuluan ya, kondisi siswa saat ini hasil belajarnya seperti apa, sudah memenuhi standar atau belum, sudah memenuhi target atau belum. Okay. Oke, cukup Pak Amri, terima kasih. Oke, terima kasih kembali Bu Bimpo nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.